Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah. Masih bersama saya Al-Fakir Bukhari Al-Arabi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana agama menuntun kita untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan hidup manusia, siapapun dia, apapun sukunya, bahkan kalau kita tanya apapun agamanya, pasti target utamanya adalah bahagia dunia. Dan orang yang mempercayai tentang akhirat, tentu dia menginginkan kebahagiaan akhirat. Dan itulah yang diajarkan oleh agama kita. Itulah yang diajarkan oleh keyakinan kita. Dalam satu doa, Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita. Dan doa ini lazim dibaca sebagai doa penutup. Siapapun kita, dimanapun kita, ini yakin semua orang hafal tentang doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat, terhindar daripada api neraka, itu adalah orang yang dia beragama memang menjadi target utama tiga hal yang demikian. Namun untuk mewujudkan itu semua, saudara, kita perlu tuntunan, kita perlu bimbingan, kita perlu arahan. Tidak banyak yang ingin saya kupas. Saya ingin mengambil kebahagiaan dari sisi zahir, kebahagiaan dari sisi eksternal. Kalau kita mencari kebahagiaan dari sisi internal, oh jelas itu pokok. Ulama mengajarkan kita untuk mencapai kebahagiaan, tenangkan syahwat kamu, tenangkan jiwa kamu. Maka salah satu untuk menenteramkan jiwa kita, menenangkan syahwat kita adalah dengan berzikir, adalah dengan bertadabbur. Banyak ayat-ayat mengajarkan tentang hal itu. Kali ini saya akan membahas tentang faktor eksternal yang menyebabkan orang itu bahagia. Nabi SAW dalam sabdanya mengatakan, arba'u min sa'adatil mar'i. Setidaknya ada 4 perkara. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, setidaknya ada 4 perkara yang diajarkan oleh Nabi untuk mencapai atau sebagai kata kunci kebahagiaan. Ini dari faktor eksternal, dari faktor luar. Yang pertama, antakuna auladuhu abrar. Dia punya anak dan anaknya itu baik. Anak yang baik bukanlah bicara anak yang hafal Quran. Lalu itu menjadi target utama. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang tidak hafal Quran? Tidak, anak-anak yang baik adalah anak yang hidupnya penuh dengan nilai-nilai Al-Quran. Mungkin secara hifdz, secara hafalan dia tidak menghafal Al-Quran. Dia tidak punya kemampuan untuk menghafal 30 juz. Tapi dari segi perkataan, dari segi perilaku, dari segi pembawaan, qurrata ayun. Makanya ada doa, waj'alli qurrata ayun. Ya, jadikanlah untukku penyejuk mata. Bagaimana apabila kita memandang anak-anak kita, kita merasa senang, kita merasa tenang, kita merasa bahagia. Tentu kebahagiaan itu muncul karena kebaikan yang terpancar daripada mereka. Antakuna auladuhu abraran. Anak-anak yang baik itu adalah jaminan kebahagiaan setiap orang tua. Maka lihat, siapapun orang tuanya, apabila melihat anaknya, entah itu dia sakit secara rohani atau sakit secara jasmani, pasti dia tidak akan tinggal diam. Kalau dia sakit secara jasmani, dia pasti cari dokter yang paling ampuh untuk menyembuhkannya. Hakikatnya seorang ayah, seorang ibu yang menyembuhkan penyakit, berusaha untuk menyembuhkan penyakit anaknya, dia bawa ke dokter, kemanapun dia bawa, adalah untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Itulah hebatnya orang tua. Antakuna auladuhu abrara. Apalagi kalau penyakit yang diderita oleh anaknya ini adalah penyakit yang sifatnya rohani. Ya. Penyakit yang memang mungkin dari sisi jasmani dia sehat, tapi dari segi akhlak, perilaku, moralitas dan lain sebagainya, oh ini penyakit. Dia meresahkan orang tua, dia menjadi buah pikiran orang tua. Maka orang tua punya tanggung jawab
Maka Nabi SAW juga memberikan konsep sejak awal. Ya, bagaimana kita orang tua diajarkan ya untuk memberi nama anak kita dengan nama yang baik. Ayyuhassina ismahu. Bagusin tuh nama. Ya, karena nama adalah fitrah manusia. Nama adalah bagian terpenting dari bagaimana orang tua mendidik sang anak. Itulah kenapa orang-orang tua atau seorang kakek, seorang nenek apabila dia punya anak atau dia punya cucunya lahir, dia pasti sibuk yang pertama mencari nama. Masya Allah. Kenapa? Karena anak adalah buah hati kita, belahan jiwa kita. Lalu kemudian setelah dia diberi nama yang baik, seolah-olah dia diberikan amanah oleh orang tuanya dengan amanah yang baik. Wa ayyu'allimahul kitab. Perkenalkan anak-anak kita terhadap agama, terhadap Al-Quran, terhadap hadis, terhadap ulama, terhadap orang-orang yang bisa menuntun mereka untuk menjadi orang yang beragama dengan sebaik-baiknya cara. Antakuna auladuhu abraran. Hanya dengan beragama yang baik, kita akan menghasilkan anak-anak yang merupakan menjadi penyejuk mata kita.